kelompok 6. Kita lagi ada di Museum Zoologi buat bikin vlog tugas sejarah. Ya. Apa itu zoologi? Zoologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari hewan serta kehidupannya, termasuk struktur, fungsi, perilaku, dan evolusinya. Kata zoologi berasal dari bahasa Yunani zoolon dalam kurung hewan dan logos dalam kurung ilmu. Kajian zoologi secara ilmiah sudah dimulai sejak abad ke-16. Ruang lingkupnya meliputi anatomi perbandingan etologi, psikologi hewan, biologi molekuler, ekologi, evolusi, taksonomi, dan paleontologi. Orang yang mempelajari zoologi disebut zoolog. Oke ya, jadi di sini tuh kita ada tugas untuk membuat vlog mengenai museum-museum sejarah yang ada di Bogor. Nah, kita di sini memilih Museum Zoologi yang berada di Kebun Raya Bogor. Kita sini bertanya ya Kak, untuk mengenai Museum Zoologi ini. Apa latar belakang Museum Zoologi? Baik, jadi Museum Zoologi Bogor ini kita berada di dalam kawasan Kebun Raya Bogor, yang dimana Museum Zoologi Bogor ini merupakan salah satu peninggalan dari pemerintahan Belanda yang didirikan pada tahun 1894, di mana pendirinya ini merupakan seorang ahli zoologi pertanian dari Jerman yang berkewarganegaraan Belanda, yaitu Dr. J.C. Koningsberger. Jadi pada awal mulanya berdirinya Museum Zoologi Bogor ini dulunya merupakan sebuah laboratorium kecil yang berfungsi untuk meneliti serangga dan hama tanaman yang ada di Kebun Raya Bogor dengan nama awalnya yaitu Rainbow Zoologist Laboratorium. Sehingga yang tadinya laboratorium kecil sekarang berkembanglah menjadi sebuah museum, yang dimana tujuan dari museum ini tujuannya untuk memperkenalkan jenis keanekaragaman fauna Nusantara yang ada di Indonesia gitu. Siapakah tokoh penting pendiri museum ini? Oke, jadi tokoh pentingnya itu pendiri Museum Zoologi yaitu Dr. J.C. Koningsberger. Beliau merupakan seorang ahli zoologi pertanian dari Jerman yang berkewarganegaraan Belanda. Gitu. Koleksi apa saja yang paling menonjol? Jadi untuk salah satu koleksi yang menjadi daya tarik di Museum Zoologi Bogor ini, kita ada kerangka paus biru. Kenapa kerangka paus biru? Karena kerangka paus biru ini merupakan salah satu koleksi terbesar di Museum Zoologi Bogor, yang dimana koleksi paus biru ini ditemukan mati terdampar tahun 1916 di pantai Pamengpeuk, Garut, yang memiliki panjang 27,25 meter. Gitu. Menurut kakak, mengapa museum ini penting dipertahankan untuk di masa depan? Menurut aku sih penting, karena Museum Zoologi Bogor ini yaitu salah satu pusat informasi tentang hewan ya, keanekaragaman hayati dan juga konservasi, serta wadah untuk meneliti dan juga menyimpan koleksi tentang hewan-hewan yang sudah diawetkan, yang dimana tadi balik lagi tujuannya itu untuk memperkenalkan jenis keanekaragaman fauna Nusantara yang ada di Indonesia. Jadi menurut aku sih penting. Jadi kalau semisalkan ada suatu saat ya, amit-amit ya, suatu saat ada salah satu koleksi atau hewan yang sudah punah, kita memiliki dalam bentuk awetannya gitu. Apakah koleksi-koleksi yang ada di Museum Zoologi itu asli atau enggak? Baik, jadi koleksi yang ada di Museum Zoologi Bogor ini koleksinya semuanya asli, tapi memang tidak 100% asli. Kenapa? Karena hewan-hewan tersebut sudah diawetkan. Yang dimana di sini proses pengawetan terbagi menjadi dua, ada pengawetan kering dan basah. Jadi kesimpulannya, hewannya asli dalam artian bagian kulitnya, bagian luarnya, sedangkan bagian dalamnya, daging dan organ tubuhnya sudah dikeluarkan dan diganti dengan badan tiruan. Tapi memang ada beberapa yang replika juga. Contohnya seperti ikan, ular, katak itu replika, karena mereka itu aslinya menggunakan pengawetan basah dengan cara direndam di dalam alkohol gitu. Rangkong adalah burung besar yang dikenal dengan paruhnya yang panjang dan khas. Sebagian spesies memiliki tanduk atau tonjolan keras di atas paruh. Burung ini hidup di hutan tropis Asia dan Afrika, termasuk Indonesia. Rangkong berperan penting dalam ekosistem karena menyebarkan biji-bijian dari buah yang dimakannya, sehingga membantu regenerasi hutan. Beberapa jenis rangkong kini terancam punah akibat perburuan dan kerusakan habitat. Kalimantan atau Nasalis lavartus adalah primata endemik Kalimantan yang sudah dimulai dikenal dari hidung panjang dan besar pada jantan dan dewasa. Satwa ini hidup berkelompok di hutan mangrove, rawa, dan sepanjang sungai. Bekantan merupakan pemakan daun, biji, dan buah serta pandai berenang karena memiliki selaput di antara jarinya.
Saat ini populasi terus menurun akibat kerusakan habitat dan perburuan, sehingga berstatus terancam punah. Harimau Jawa atau Panthera tigris sondaika adalah salah satu subspesies harimau yang dahulu hidup di Pulau Jawa, terutama di hutan tropis dan pegunungan. Ukurannya relatif lebih kecil dibandingkan subspesies harimau lainnya. Dengan ciri belang yang lebih rapat, satwa endemik Indonesia ini dinyatakan punah sejak sekitar tahun 1980-an akibat perburuan dan kerusakan habitat. Harimau Jawa memiliki nilai penting dalam sejarah sosiologi dan menjadi simbol kesadaran akan pentingnya upaya konservasi satwa liar. Beruang madu adalah jenis beruang terkecil di dunia yang hidup di hutan tropis Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Satwa ini memiliki ciri khas berupa bercak berwarna kuning keemasan di dada yang menyerupai matahari. Beruang madu pandai memanjat pohon, memakan madu, buah, serangga, dan hewan kecil. Tando adalah tupai terbang dari keluarga Scridae yang hidup di hutan tropis Asia Selatan dan Asia Tenggara, termasuk Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Hewan nokturnal ini memiliki selaput kulit pelagium yang memungkinkannya meluncur dari pohon ke pohon dengan tubuh berukuran 38-45 cm dan berat 1-1,5 kg. Tando memakan buah, biji, tuna, serta daun muda dan biasanya beristirahat di sarang pada pohon tinggi. Populasinya kini makin jarang ditemui akibat hilangnya habitat dan perburuan, meskipun secara global masih berstatus least concern menurut IUCN. Paus biru adalah hewan terbesar di dunia dengan panjang tubuh bisa mencapai lebih dari 30 meter dan berat hingga 180 ton. Satwa laut ini hidup di samudra luas dan memakan krill dalam jumlah besar setiap harinya. Paus biru berkomunikasi dengan secara berfrekuensi rendah yang dapat terdengar ratusan kilometer di bawah laut. Populasinya sempat menurun drastis akibat perburuan pada abad ke-20 dan kini berstatus terancam punah, meskipun sudah dilindungi secara internasional. Kesimpulan dari mengunjungi Museum Zoologi di Kebun Raya Bogor adalah bahwa tempat ini memberikan wawasan luas tentang keanekaragaman satwa di Indonesia maupun dunia. Pengunjung bisa melihat berbagai koleksi hewan yang diawetkan mulai dari serangga, burung, ikan, reptil, hingga mamalia besar seperti paus. Melalui koleksi tersebut, kita dapat memahami pentingnya menjaga kelestarian fauna. Melalui koleksi tersebut, kita dapat memahami pentingnya menjaga kelestarian fauna, mengenal peran hewan dalam ekosistem, serta meningkatkan kesadaran akan upaya konservasi. Jadi, kunjungan ke museum ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan rasa peduli terhadap keanekaragaman hayati. Sekian vlog dari kelompok 6 Museum Zoologi. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.